Meanwhile. Oke, welcome bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Galaxy Channel. Dan hari ini pertanggal 3 Januari kita merencanakan salah satu silaturahmi ya. Sambung silaturahmi yang lain tapi terkait dengan tema apa ini sekarang ya? Membekam. Jadi sekarang ternyata jatuh pada tanggal di 19 Hijriah versi atas ya. Dan kebetulan ada yang minta ditangani secara khusus. Oke, kembali lagi. Jadi ada permintaan khusus di saat ini memasuki tanggal 21 Hijriah, tepat di tanggal 3 Januari. Kebetulan ini melalui komunitas jaringan teman-teman Aroyan yang dia punya tempat klinik sendiri. Dan biasanya karena di sana menangani kelompok hanya pasien perempuan ya, karena ada yang laki biasanya dia keluarganya gitu ya. Nah, jadi saya dihubungi untuk menjalin kerjasama penanganan pasien di sana. Jadi apalagi ya? Ya dalam jarak waktu kurun yang terakhir yang datang ke sini siapa? Arif termasuk saya, mungkin saya juga jatuh di awal 15, lalu Arif di 17 seperti itu. Dan di urutan-urutan tanggal ganjil ini memang tetap ada yang melakukan pembekaman. Dan kita akan meliput ke sana langsung. Jalan dimulai. Oke, dimulai. Pintu tarik. Tidak sakit kulitnya ditarik gitu? Apa terlalu keras tarikannya? Cukup ya? Sip. Dan setiap orang kadang-kadang itu memang kenapa pentingnya ada sertifikasi atau memang ada beberapa kejadian kalau dia yang ngawur gitu ya, kan dia yang penyayatan dangkal kan, jadi begitu diambil keluar darah sedikit. Nah padahal secara memang kandungan darah kotornya yang meninggal itu memang sedikit. Dan sekedar catatan, pasien yang kita hadapi saat ini banyak mengalami keluhan di sekitar pundak. Kebiasaannya tentang melek malam, begadang, dan kerja-kerja yang agak berat ya, karena memang beliaunya ini kerja di sektor servis mobil ya. Setelah nanti masih staf dari Toyota keluar. Dan ini merupakan kali pertama ya bagi Mas ini. Dan sekaligus istrinya sedang dilakukan proses pembekaman di ruang sebelah. Terpisah dari tempat bawah cenderung ngempun lagi. Udah kelembabannya, masuk anginnya lumayan.
pembekaman sudah cukup dilakukan. Lebih ringkas, ada sekitar 15 titik bekam ya yang diambil. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Pasiennya cukup merasa nyaman dan ringan. Nanti ya keterangannya kita tambah lagi. Kembali di rumah ya. Jadi setelah serangkaian dari acara pembekaman tadi 15 titik, tapi sebenarnya sudah cukup banyak ya, karena ini adalah pasien pemula yang tumben baru melaksanakan bekam. Ada suami istri. Jadi istrinya tadi ditangani oleh masih keluarga dari kami ya, di sini masih keluarga misan dari istri. Sementara untuk yang suaminya saya yang tangani langsung tadi. Jadi memang ini adalah bentuk kerjasama di antara komunitas teman-teman pembekam ya. Jadi kalau memang salah satu ada yang bisa membackup teman-teman yang lain, kita saling dukung. Nah, yang menjadi catatan khusus tadi sebenarnya pasiennya ini sendiri yang laki adalah orang yang punya kecenderungan secara psikologis itu takut dengan melihat darah. Nah, jadi memang dalam menangani pasien itu bisa beda-beda ya, karena melihat situasi dan kondisi pasiennya seperti apa. Jadi memang dituntut sebagai terapis itu lebih banyak ngomong, komunikatif, dan membangun kepercayaan diri pasien itu memang butuh proses ya, satu persatu kita jelasin. Terus ya tidak ditunjukkan langsung ke pasiennya ya, bahwa ini darah, kita tidak maksain begitu, tapi lebih persuasif aja, ini darahnya dia. Sedikit tambahan tentang keterangan dari pasien ya, bahwa orangnya ini mengalami semacam traumatik masa kecil ketika pernah menyaksikan kecelakaan yang terjadi di Jakarta dan sempat menolong korban. Maksudnya dalam melihat kondisi korban yang berdarah-darah sampai ada kecelakaan yang bisa dikatakan, maaf ya, kepala terbelah seperti itu, karena kecelakaannya memang cukup fatal. Jadi traumatiknya sampai demikian mendalam ya. Jadi itu don't move. I don't want you to catch your own throat. terpengaruh. Dan pada satu kesempatan katanya pernah menolong juga korban waktu selama di Bima. Kejadian di Bima ada kecelakaan perempuan. Dia nolong, ngangkat, masih baik-baik saja awalnya, tapi begitu melihat kondisi pas yang ditolong korban ini keluar darah lewat hidung, mulut, dan telinga seperti itu. Nah, setelah meletakkan korban, mendadak dia yang lemas. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa kondisi pasien yang memang harus kita cukup pahami di awal-awal saat penanganan terapi, khususnya bagi pasien yang baru pertama kali melakukan terapi bekam. Oke, lanjut. Sold out. Persuasif aja, ini darahnya diambil sedikit-sedikit ini. Kalau mau lihat boleh, kalau enggak ya jangan. Nah, kayak gitu aja. Dan alhamdulillah setelah proses terapi selesai, pasiennya merasakan cukup enak, di pundaknya lebih ringan, dan alhamdulillah ya seperti itu. Semoga diberkahi Allah dengan kesehatan yang melimpah lagi. Dan untuk kesempatan ke depan mungkin ya selang dari hari ini, jadi tanggal 21
Hijriah, tepatnya nanti jatuh di tanggal 4. Ada satu pasien lagi yang mengambil momen ganjil. Seperti biasa, ini adalah Pak Haji, siapa namanya saya lupa. Masih dekat sini dari Ampenan, dan itu beliaunya sudah hampir keempat kalinya ya sejak memutuskan mengambil memutuskan untuk terapi bersama kami. My God, wow. Ya mudah-mudahan saja ya cocok. Dan bagi kalian yang sempat ada nonton vlog ini dan ada keinginan untuk diterapi secara tibur nabawi ya, pembekaman yang bagaimana sih yang menjadi anjuran dari Rasul, dan bagaimana titik-titiknya dilakukan sesuai dengan keluhan apa penyakitnya. Nah, boleh ya kontak-kontak, meninggalkan komen di bawah, insya Allah saya balas. Jadi salam ya, sampai jumpa lagi di konten yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sholat asar. Dan faktanya memang tidak harus selalu ganjil ya, karena kemarin itu tanggal 4 baru kemarin ada kakak Misan juga yang memutuskan untuk melakukan bekam, karena untuk mengejar yang hari ini dia tidak bisa berhalangan, jadi dia diputuskan kemarin melakukan bekam. Ya memang cukup banyak ya, berapa titik di punggung hingga sampai titik kitonnya. Selanjutnya apakah keputusannya kenapa ambil di akhir, kenapa tidak milih yang akhir ganjil? Karena memang hari ini 21 Rabiul Awal sekarang, kakak itu memutuskan ada acara untuk pergi ke wilayah Sumbawa terkait dengan survei-survei kelautan. Jadi sehari sebelum acara berangkat hari ini menyempatkan untuk bekam biar agak sedikit fit. Dan saya ditemani oleh si asisten kecil Atar. Jadi saksikan. Dulu. Oke teman-teman, ini baru balik dari Banteng dalam misi bekam juga di tanggal yang berapa ya, 20 Hijriah. Bulan apa ini tadi, lupa saya juga. Itu menjelang mendekati rumah Matinta, Kota Tua Ampenan. Buka, turun, buka pintu. Loh, kenapa begitu? Kesemutan. Oke, tiba di rumah.
Assalamualaikum. Baik, jadi kita ada dapat hadiah oleh-oleh berupa buah apa namanya, sukun sama pisang. Terus ini masuk langsung dicuci. Cuci kemudian di apa namanya, sterilisasi. Dulu sini dikit ya, sip. Subscribe ya Mas, Pak Bro, Mbak Sis, Pak D, dan Pak D. Karena subscribe gak bikin kalian berdosa.